S366. Lanita menyambut kedatangan Nawang dengan sangat ramah. Lani diceritakan oleh Dora jika Nawanglah yang membantunya kabur dengan sedikit sandiwara. Sudah barang tentu melihat Nawang yang keguguran dan sebatang kara membuat Lani dan Sean menaruh empati yang besar untuk Nawang. Ini kamarmu. Baju dan semua keperluan lainnya sudah disiapkan. Silakan istirahat sebentar dan jangan khawatirkan apapun, ucap Lani. Lani dan Sean keluar kamar Nawang dan segera menemui Suzana yang sedang duduk di ayunan taman dengan kepala tengadah dan mata terpejam. Sus! Panggil Sean. Suzana terlunjak. Iya, Tuan. Lani dan Sean ikut naik ke kursi ayunan. Keduanya berhadapan dengan Suzana. Terima kasih, sudah selalu cepat tanggap dan selalu bisa diandalkan. Besok lusa pergilah bersama Dimitri. Kau mau bulan madu kemana? Swiss, Maroko, atau Turki? Ucap Sean. Suzana melongo bingung. Bulan madu? Bersama Dimitri saja? Ada apa ini, Tuan? Tanya Suzana. Sean tersenyum. Lani pindah duduk ke sebelah Suzana. Lihatlah di cermin. Sean memegang cermin kecil yang dibawa Lanita. Sudah berpuluh tahun kau mengabdi pada keluargaku. Apa sedikit saja kau tidak merasa lelah? Kerutan di wajahmu sudah mulai nampak, Sus. Oh, kerutan wajah? Kekeh Suzana menyentuh beberapa bagian wajahnya. Skincareku lengkap, Tuan. Tapi terkadang malas memakainya. Bukan itu, Sus. Kau perlu istirahat dari semua rutinitas mengurus kami. Sanggah Sean. Wajah Suzana menegang. Tadi disuruh liburan, sekarang istirahat. Tuan, tolong jangan berbelit. Tuan bermaksud memberhentikanku karena sudah tua, bukan? Tuding Suzana. Giliran Lani dan Sean yang terbengong dengan ucapan Suzana. Keduanya tersenyum. Siapa yang mau memberhentikanmu? Kalian hanya harus liburan, sebulan atau 2 bulan pergilah kemana kalian suka. Semua biaya aku yang tanggung, jangan khawatirkan Dimas atau biaya apapun. Dimas harus bersekolah, bukan? Liburan? Selama itu? Memang Tuan gak akan makan selama sebulan? Makanan buatan Sri CS juga enak-enak. Hanya mie rebus pakai telur buatan Dora pun aku sampai nambah 2 kali. Ucap Sean. Hening sesaat. Bersantailah dan kali ini kau harus patuh jika harus kuminta bersantai, oke? Jangan khawatirkan Dimas. Selama kau dan Dimitri berbulan madu, Dimas kupastikan selalu dalam pantauanku dan jauh hari. Dimitri suka rewel, Tuan. Bulan madu pertama dan kedua saja dia selalu saja minta pulang. Ingat Tuan yang lidahnya tak biasa makan kadidemes. Sean dan Lani tergelak. Sejak ada Lani dalam hidupku dan Sri CS yang selalu saja menawarkan aneka makanan Nusantara, lidahku sudah terbiasa mencicipi masakan lokal. Sudah puluhan tahun, Sus. Kenapa Tuan memaksaku liburan? Tak bisakah liburan di rumah ini saja? Mana bisa kamu liburan di sini? Selalu saja kamu sibuk ini dan itu. Sudah kularang tetap saja ngeyel. Bantah Sean. Ya sudah, Tuan, nikmati saja. Toh, aku pun senang bersibuk-sibuk untuk keluargamu. Rasanya sudah menjadi sahabat hidupku yang menyenangkan. Sean mendesah. Baiklah, terserah padamu. Susah sekali disuruh berlibur. Tapi kau harus merekrut orang lain untuk kamu tatar sebagai asistenmu. Kau dan Dimitri perlu refreshing, Sus. Jika kau dan Dimitri liburan, nanti kau punya asisten. So, tak akan lagi kepikiran keluarga ini. Kalian bisa liburan dengan tenang. Jangan membantah untuk kali ini. Aku bebaskan kau hayo siapapun lalu kau latih sesukamu, oke? Tandas Sean. Suzana mengangguk pasrah. Asisten? Penerusnya kelak atau bagaimana? Jangan khawatir, kau tetap akan tinggal di sini selama yang kau mau. Selamanya ini adalah rumahmu. Dimas pun akan aku sekolahkan kemanapun dia mau belajar masak. Cita-citanya menjadi chef internasional dan keliling luar negeri.
Tapi kau harus mulai melatih seseorang sebagai asistenmu. Anak-anakku sudah dewasa, mereka akan punya keluarga dan lain sebagainya dan kita akan menua, Sus. Kita tak akan sekuat dulu. Aku juga ingin punya Susana lain untuk keturunanku. Karena kelak masa tuamu harus santai dan menikmati hidup dengan bahagia, tidak selalu ditemani rutinitas selalu mengurus keluarga ini. Aku mengatakan hal ini karena kau adalah keluargaku, Sus. Ucap Sean panjang lebar. Susana tersenyum. Terima kasih untuk kasih sayangmu padaku, Tuan. Lanita memeluk Susana erat. Dia sangat menyayangi orang kepercayaan nomor 1 di keluarga Dharma Wangsa itu. Mama, Papa. Suara teriakan Lian menjeda pembicaraan Sean dan Susana. Allahu Akbar, Lian! Pekik Lani melihat Lian bergelantungan di atas weling balkon kamar Nawang di lantai 2. Susana dan Sean serta Lani segera mendekat ke arah balkon. Mereka ngeri melihat Lian bermain-main berpindah dari satu weling ke weling lainnya dengan satu tangan. Wajahnya ceria dan tidak ada takut-takutnya. Nawang muncul dari dalam kamar. Dia pun terkejut melihat Lian bergelantungan dengan tanpa rasa takut. Nawang, kau bisa ambil Lian? Tanya Lani. Susana berlari masuk hendak mengambil Lian. Tapi Nawang dengan gesit ikut bergelantungan menemani Lian. Ayo, kita mainan! Seru Nawang pada Lian. Lian senang melihat aksi Nawang. Dia ceria sekali menanggapi tawaran Nawang. Karena saking cerianya, Lian terpeleset hingga terlepas dari pegangan. Untung saja Nawang gesit menangkap tubuh Lian. Nawang segera mengangkat tubuhnya dengan ringan melompat dari weling ke atas tembok balkon seraya memeluk Lian. Sean dan Lani melihat Lian melepaskan diri dari pelukan Nawang dan berlari masuk kamar. Nawang mengangguk pada Sean dan Lani di bawah lalu segera menutup pintu balkon demi mencegah Lian bermain membahayakan seperti tadi. Ya Allah! Lani mengusap dada lega. Anakmu lo itu, sayang. Ucap Lani. Loh, anakmu juga, dong. Ucap Sean seraya menuntun Lani masuk rumah, hendak menangkap Lian kesayangan mereka. Aku mau bermain dengan Lian, ayo. Ruang bersantai. Rindang kali ini tidak melihat dangdut. Dia melihat acara dakwah di televisi dengan fokus. Mbah! Panggil Dora pelan. Rindang menoleh dengan tersenyum dan melambai pada Dora. Aku bawa puding kesukaan Mbah. Dora mulai menyuapi Rindang. Rindang senang. Dimas yang buat? Tanya Rindang. Pipi Dim-Dim yang buat? Sahut Dora. Rindang mengacungkan 2 jempol tangannya. Enak, Mbah. Panggil Dora pelan. Karangga suka sama gadis lain, ya? Rindang menggeleng. Ah, Mbah bohong. Dora cemberut. Karangga punya pacar. Rindang menggeleng lagi. Karangga cuma sayang aku. Rindang mengangguk. Mbak bisa nebak seseorang dari foto? Gak? Rindang kembali mengangguk. Tapi beneran Karangga cuma sayang sama aku? Iya, Isadora. Kakakmu hanya sayang kamu saja. Akhirnya Rindang bersuara. Dora tersenyum senang. Entah kenapa dia tidak rela jika Rangga mengalihkan perasaan sayangnya untuk gadis lain. Kenyang! Ucap Rindang. Tanggung ini 2 suap lagi. Rindang menggeleng lalu mendorong pelan piring di tangan Dora. Rindang kembali fokus pada acara dakwah di televisi. Dora melesat pergi dari ruang bersantai. Dia melihat Lian bergumul dengan Sonia di atas sofa lantai 1. Sonia meloncat menjauh karena Lian terlalu senang menggodanya. Lian berusaha menangkap Sonia, tapi dia terjatuh dengan dengkul mengenai ujung meja. Cukup keras padahal, tapi Lian sama sekali tidak mengaduh. Itu anak benar-benar.
Dora menuruni tangga dengan cepat mengejar Lian ke teras. Dora melihat Lian bergulingan di tangga teras mengejar Sonia yang berlari menuju gazebo. Lian kembali terantuk batu-batu di sekeliling kolam hias dan terjatuh. Dora melihat lutut sebelah kaki Lian berdarah, tapi anak itu tetap ceria mengejar Sonia. "Lian!" teriak Dora. "Sini!" Dora melambai dengan tatapan tajam. Lian hanya menoleh, lalu tak peduli dengan lambaian tangan Dora, tapi dia kehilangan Sonia. "Ya, Sonia kemana?" Lian terduduk di atas rerumputan. Dora mendekat. "Kamu jatuh 2 kali nggak sakit?" tanya Dora. Lian menggeleng sembari nyengir. "Lihat lututmu berdarah!" tunjuk Dora pada Lian. Lian menunduk melihat lututnya berdarah. Seketika tangisnya pecah dengan keras melihat darah di lututnya. "Kaki Eun berdarah, ada darah. Kamu sakit nggak lututnya?" tanya Dora. "Enggak. Terus kenapa nangis?" "Karena berdarah," jawab Lian menggerung keras. "Ya Allah, dia nangis cuma karena melihat darah." Dora menepuk dahinya. "Perih, enggak?" Lian menggeleng lagi. Dora menutup lutut Lian dengan tangannya. "Tuh, darahnya udah hilang." Seketika tangis Lian berhenti. "Kemana darahnya, Kak?" tanyanya lugu. "Tara, darahnya ada lagi!" kikik Dora. Seketika Lian menangis lagi dengan kencang menunjuk-nunjuk darah di lututnya. Dora tergelak melihat tingkah adik kecilnya itu. "Dasar bocil aneh, jatuh gedubrakan gak sakit tapi lihat darah malah mewek. Dora tertawa geli. Lani dan Sean yang duduk di gazebo hanya menggeleng-geleng melihat Dora menggoda adiknya. "Sini, Karangga obatin lukanya biar darahnya hilang." Rangga muncul membawa kotak P3K. Lian masih meraung-raung. Tapi saat Rangga selesai memakaikan perban di lutut Lian, tangis Lian berhenti seketika. "Udah nggak berdarah ya, Kak?" tanya Lian. "Udah, enggak." Lian kembali berdiri lalu berlarian di taman. Dora dan Rangga menepuk dahi. "Bocah aneh, kan?" kekeh Dora. Rangga tersenyum dan mengacak rambut Dora. Kali ini, ada desiran aneh di hati Dora merasakan sentuhan tangan Rangga di kepalanya. Wajah Dora memerah. Dia menunduk. "Kak, Kak Eugene pacar kakak, ya?" tanya Dora. "Bukan." Rangga membereskan kotak P3K. "Terus kenapa kemarin nerima panggilan teleponnya sampai harus menjauh dari aku?" "Oh, itu rahasia." Kekeh Rangga menjentikkan jarinya di dahi Dora. "Ih, sakit!" gerutu Dora. Rangga mesem dan kembali masuk rumah. Doda mengekor di belakangnya, sementara Sean dan Lani memperhatikan sikap Dora. "Interaksi macam apa itu? Kenapa Dora mesti memerah wajahnya?" bisik Lani heran. Rasanya aneh jika kedua anak itu memiliki perasaan lebih dari sekedar saudara. Biarkan saja perasaan mereka tumbuh dengan sendirinya. Kelak jika memang mereka harus ditakdirkan menjadi pasangan, ya impian Wiratama akan terwujud. Dia akan merasa senang. Tama begitu menginginkan Dora. Ucap Sean. Lani merebahkan kepalanya di bahu Sean. "Aku bahagia sekali." Sean mengecup pucuk kepala Lani. S367. Okan termenung di balkon apartemennya. Barusan Farida menelpon dan ingin bertemu dengannya. Okan selalu saja merasa gelisah jika pergi bersama Farida. Bel unit berbunyi. Okan memijat pelipisnya. Dia segera membukakan pintu untuk tamunya. Farida berdiri dengan manis dan anggun di depan pintu. "Hai!" sapa Farida. "Hai juga. Maaf aku ingin menemuimu di sini. Aku merasa tak bebas jika kita harus bertemu terus di luar."
Minum apa? Tanya Okan. Koktail, jawab Farida. Okan mesem seraya menggeleng. Tak ada minuman beralkohol di sini. Kopi hitam saja kalau begitu. Kedip Farida. Okan segera meracik 2 kopi hitam untuknya dan Farida. Selain kopi, Okan menghidangkan butter croissant untuk Farida. Keduanya duduk di balkon, ditemani gerimis senja hari. Hanya duduk dan minum kopi ditemani olehmu saja rasanya sungguh syahdu. Ucap Farida menyeruput kopi yang aromanya sungguh membuai. Okan tak menyahut. Dia hanya tersenyum tipis dan mengangguk kecil. Kemana suamimu sore ini? Tanya Okan akhirnya. Pergi entah kemana. Seperti biasa, kemanapun suamiku pergi, dia tidak pernah berpamitan padaku. Aku tidak pernah dianggapnya ada. Okan menghela napas. Dia menatap Farida lekat. Kisah Farida yang tak dipedulikan sang suami nyaris mirip dengan kisah ibunya. Kau tahu, kisahmu mirip dengan mamaku. Bedanya, mamaku tak pernah sekalipun keluar rumah untuk mencari perhatian lelaki lain. Bahkan dia bersikukuh tak ingin bercerai padahal papa selalu menghina masakannya, memicing pada penampilannya, bahkan selalu saja bermuka masam dan kerap membentak. Tapi mamaku bertahan tanpa pernah mengeluh. Farida melirik Okan. Aku bukan mamamu. Aku Farida, tak punya cukup kekuatan untuk bertahan dengan suami seperti itu. Kau bilang aku murahan pun tak apa-apa. Aku memang selalu mengemis waktumu. Aku tidak pernah menganggapmu seperti itu. Hanya saja, aku khawatir jika suamimu tahu kamu dekat denganku, entah apa yang akan dilakukan suamimu, Farida. Farida mencicipi butter croissant lalu kembali menyeruput kembali kopinya. Katakan padaku, apa kesalahan yang sudah kamu buat hingga suamimu tak pernah peduli padamu? Aku tak punya salah. Ku bilang aku dijodohkan dengan Ben. Ben menerima tapi hatinya tidak. Ada wanita lain yang selalu ada di hatinya. Seorang gadis miskin yang tak pernah bisa masuk ke keluarga besarnya. Sejak awal Ben mewanti-wanti aku bahwa pernikahan kami adalah pernikahan di atas kertas. Tutur Farida. Tetap saja kedekatan kita adalah sebuah kesalahan. Sanggah Okan. Kenapa baru sekarang kau bilang kedekatan kita adalah kesalahan? Kenapa setelah kau beri aku rasa nyaman kau baru berkata seperti itu? Cetus Farida. Okan menghela napas dalam. Aku hanya khawatir dengan statusmu, reputasimu. Sedangkan aku adalah pria bebas. Apa kau mencintaiku? Tanya Farida sembari memandangi Okan lekat. Okan tersenyum kecil. Sekilas melintas bayangan Saskia di pelupuk matanya. Bisakah kehadiranku menghapus sosok gadis yang selalu kau bawa fotonya di dompetmu? Tanya Farida lagi. Okan terkejut. Dari mana kau tahu? Oh, ya kau pasti melihat dompetku saat dompetku ketinggalan di restoran Hotel Biston saat itu. Benar? Farida tersenyum dan sedikit mengedikan bahu. Ya, maaf kalau aku mengobrak-abrik isi dompetmu. Okan mendesah. Sejak gadis dalam foto di dompetku tak bisa kurai, aku tak pernah mengizinkan gadis lain memasuki ruang hatiku. Termasuk aku. Cetus Farida. Kamu mengetuk terlalu sering, kunci pintu hatiku sudah terbuka. Tapi sayang sekali, kau adalah burung dalam sangkar yang sesekali kabur demi mencari hiburan. Hei, kau bagiku bukan sekedar hiburan, Okan. Sanggah Farida. Aku tak berhak memintamu melepas pasanganmu. Tapi sampai kapan kita menjalin kedekatan sembunyi-sembunyi seperti ini? Makin sering kita bersama, aku takut hatiku semakin terbuka untukmu. Loh, aku senang kalau kamu bisa sepenuhnya melupakan masa lalumu. Sahut Farida. Apa adil bagiku? Aku single dan kemudian mampu lepas dari masa laluku. Dan kamu? Kamu masih berdiri di antara dua lelaki. Aku dan suamimu. Jelas aku kalah, Farida. Bernard adalah suami sahmu. Tak ada aku menyuruhmu berpisah selama dia masih bertanggung jawab menafkahimu.
Nafkah lahir memang aku dapatkan penuh. Tapi 6 tahu aku adalah seorang istri yang tak tersentuh, sedikit pun. Lalu apa aku berhak menyentuhmu? Menyentuh hatimu saja sebenarnya terlarang. Bantah Okan. Farida menghela napas dalam. Kau tahu, Bernard sudah menikahi perempuan pujaannya 3 tahun lalu. Dia menghadiahi rumah mewah di tempat yang jauh dari jangkauan keluarganya. Ingin sekali aku minta bercerai darinya. Tapi reputasi kedua keluarga dipertaruhkan, begitu juga dengan kerja sama bisnis jangka panjang orang tua kami. Okan menunduk. Dia teringat cerita Sharon dan Sean sebelum Sean menikahi Lani. Betapa pernikahan bisnis tanpa cinta seringkali kandas dan berakhir jauh dari kata bahagia. Aku tak sanggup menyuruhmu menjauh, tapi juga tak mampu memintamu untuk terus bersamaku. Hubungan kita terjalin di waktu yang tidak tepat. Lalu aku harus bagaimana, Farida? Tetap menjadi kekasih simpananmu? Sesak rasanya hanya bisa menatapmu tanpa bisa kurengkuh dan kuklaim di depan semua orang bahwa kau adalah milikku. Ucap Okan lirih. Sudah kubilang kau bebas melakukan apa saja padaku. Ucap Farida. Okan menggeleng. Meski suamimu tak pernah menginginkanmu, aku tak berhak menyentuhmu. Bahkan sejatinya aku tak berhak menjalin kedekatan istimewa ini. Okan menerawang menatap gerimis yang semakin deras. Aku kedinginan. Lirih suara Farida. Selimutku terlarang untukmu, Farida. Sekali saja, apakah kau tidak kasihan padaku? Okan menatap manik mata Farida. Kau tahu, dulu aku adalah lelaki brengsek yang kerap menyentuh wanita mana saja yang kumau. Tapi hatiku selalu saja merasa hampa. Kini, saat hatiku terisi lagi oleh sosok wanita, aku tak sanggup menyentuhnya. Kau bukan milikku seutuhnya. Aku tak bisa, Farida. Aku hanya ingin menyentuhmu jika kau milikku utuh. Angin yang berhembus semakin membuat Farida menggigil kedinginan. Hati dan juga raganya. Masuklah, di sini dingin. Okan mengajak Farida beranjak dari balkon. Kau mau menawarkan kehangatan? Tanya Farida lirih. Okan mengangguk. Farida semeringah dan merentangkan tangan. Kita hanya akan mengobrol saja di depan perapian dengan selimut tebal. Cukup hangat, bukan? Farida kembali cemberut. Dia melangkah masuk kamar dengan mengentakkan kaki. Maaf, Farida. Bukan aku tak mengerti keinginan hatimu. Kita begini saja adalah sebuah kesalahan. Aku hanya ingin tetap menjagamu agar hidupmu tetap utuh dan tak tersentuh. Andai suatu saat suamimu berkenan menyentuhmu, aku bisa apa? Dia adalah pemilikmu yang sesungguhnya, sementara aku bagimu hanyalah tempat singgah saja. S368